Berikutnya kita membahas mengenai induktansi diri. Misalkan ini ada kumparan ya seperti tadi, kemudian diberi tegangan AC seperti ini, sehingga muncul arus yang berubah pada kumparan ini secara periodik perubahannya. Misalkan kumparan ini panjangnya L, luas penampangnya A, dan jumlah lilitannya adalah N. Maka akan muncul ya GGL induksi pada kumparan tersebut. Nah, ini seperti hal yang tadi, GGL induksi sama dengan min N D flux dt. Mengapa muncul GGL induksi? Karena ada perubahan flux. Mengapa ada perubahan flux setiap saat D flux dt? Karena medan magnet yang muncul pada kumparan ini, di dalam kumparan ini besarnya berubah, sehingga fluxnya berubah setiap waktu. Mengapa medan magnetnya berubah? Karena arus yang mengalir pada kumparannya berubah setiap saat ya, berubah terhadap waktu, sehingga muncul GGL induksi pada kumparan ini. Nah, kita bisa nyatakan D flux dt ini sebagai D flux DI kali DI dt, dan D flux DI ini bisa kita tuliskan sama dengan flux per I ya. Sehingga kita peroleh GGL induksinya sama dengan min N flux per I DI dt. Besaran N kali flux kali I ini disebut sebagai induktansi diri ya, karena induktansi oleh diri sendiri. Nah, oleh sendiri, kumparannya hanya satu, dia karena arus pada kumparan ini berubah menghasilkan medan magnet yang berubah, maka medan magnet yang menembus permukaan ini juga berubah, artinya ada perubahan flux setiap waktu, sehingga pada kumparan ini sendiri muncul GGL induksi. Nah, besarnya sama dengan min N flux I DI dt. Besaran N flux I, N flux per I nya kita sebut sebagai L, di sini diberi nama induktansi diri ya, karena oleh dirinya sendiri. Contoh ya. Contoh untuk GGL induksi. Misalkan sebuah induktor dengan panjang 5 cm dan luas penampang 1 cm persegi memiliki jumlah lilitan sebanyak 100 misalnya ya. Tentukanlah nilai induktansinya jika A di dalam induktor itu kosong, B induktor terisi penuh bahan magnet dengan konstanta magnetik sama dengan 50. Nah, ini nanti akan dibahas. Yang B ini apa itu bahan magnet ya, nanti dibahas di bagian bahan magnet pertemuan berikutnya. Sekarang ini dulu. Jadi diketahui panjangnya 5 cm, luas penampang 1 cm persegi, dan lilitannya sebanyak 100, jadi N-nya 100. Kalau induktor kosong, maka kita pakainya epsilon, pakainya mu 0 ya, pakainya mu 0. Nah, sekarang medan magnet menembus tegak lurus penampang, berarti fluxnya sama dengan B kali A kali cos 0. Ingat, menembus tegak lurus penampang artinya searah dengan vektor luas ya, karena vektor luas itu tegak lurus dengan penampangnya. Jadi B kali A, B nya dihasilkan oleh arus listrik ya, ini oleh I. Jadi B sama dengan mu 0 N kali I per L. Jadi kalau pakai di sini yang A itu dalam induktor kosong, arti induktornya berisi udara, maka kita pakai mu-nya adalah mu 0. Kalau misalkan berisi bahan, maka mu 0-nya dikalikan dengan Km. Jadi ini Km mu 0 Ni per L kali A, itu fluxnya ya. Jadi B kali A. Jadi B-nya seperti ini secara umum. Kalau misalkan
induktor kosong, maka Km-nya ini, K magnetiknya sama dengan 1 ya. Nah, jadi masukin 1. Kemudian L sama dengan N flux per I. Jadi sama dengan mu 0 N kuadrat kali A per L kali I dibagi I yang ini. Jadi induktansi dirinya sama dengan, nah, ya, sudah tidak lagi perlu I, walaupun di sini tidak diketahui I-nya, jadi I-nya dicoret ya. Dengan masukkan angka-angka ini, maka kita peroleh L induktansi diri sama dengan 2,52 kali 10⁵ H. H ini satuan untuk induktansi diri, disebut sebagai Henry ya, satuannya. Jadi Henry itu apa? Jadi Henry itu adalah, ini satuan flux itu sama dengan Tesla meter persegi per ampere berarti ya. Itu satuan Henry gitu ya. Nah, bendanya tadi disebut induktor ya. Si kumparan itu kita sebut sebagai induktor yang memiliki nilai induktansi. Jadi yang B, bagaimana kalau Km-nya sama dengan 50 ya. Berarti B-nya ini sama dengan Km mu 0 Ni per L dengan Km-nya 50. Nah, jadi fluxnya 50 kali mu 0 kali Ni per L kali A. Seperti ini B-nya, sehingga kita peroleh L-nya ya, N ini diperoleh dari N flux per I. Fluxnya pakai yang ini ya. Dengan Km dimasukkannya nilainya 50. Kalau ini induktornya kosong, Km-nya sama dengan 1 gitu. Nah, sehingga diperoleh induktansi dari induktor tersebut adalah tinggal dikalikan 50 ya. Ini sebetulnya kan sama ini yang belakangnya. Mu 0 N kuadrat A per L sama dengan jawaban A. Tinggal dikalikan dengan konstanta bahan magnetiknya. Inilah contoh perhitungan untuk induktansi pada induktor ya.